Raja dengan inisial H yang dendam akhirnya memanfaatkan putrinya yang berinisial S untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yahya. Kira-kira dendam karena apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, jikalau kisah Nabi Yahya dimulai sejak Nabi Zakaria memanjatkan doa untuk meminta seorang keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan dakwahnya. Pada akhirnya, istri beliau yang bernama Isya binti Imron mengandung dan melahirkan Yahya yang kemudian diangkat menjadi rasul di tengah kaum Bani Israel. Nama Nabi Yahya alaihissalam pun disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, masing-masing satu pada surat Ali Imran ayat 39, Al-An'am ayat 85, dan Al-Anbiya ayat 90, dan 2 kali pada surat Maryam yaitu ayat 7 serta ayat 12. Mungkin itu cukup untuk kilas balik sejarah singkat Nabi Yahya. Eits, belum sampai situ saja. Kali ini saya akan bercerita bagaimana sih perjalanan Nabi Yahya dari masa kecilnya sampai masa wafatnya. Sejak masih kecil, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gemar membaca. Beberapa sumber menjelaskan, sejak masih kecil Nabi Yahya selalu mendahulukan belajar dibandingkan harus bermain. Karena kebiasaannya, Nabi Yahya menghafal seluruh isi Taurat di usia yang masih sangat muda. Beliau memiliki ketekunan dan selalu rajin dalam mempelajari ilmu agama. Nabi Yahya tidak ragu untuk mengingatkan teman-temannya jikalau manusia dilahirkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah bukan untuk bermain-main. Perlu kalian ketahui bahwa sejak masih kecil, Nabi Yahya selalu memberikan kasih sayang penuh kepada binatang. Ada juga sebuah riwayat yang menceritakan para binatang pernah terdiam ketika melihat Nabi Yahya memanjatkan doa sambil menangis di tengah gurun pasir. Pada saat itu juga, para binatang memilih untuk menjauh karena menghormati Nabi Yahya yang sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan para binatang agar tidak mengganggu Nabi Yahya ketika sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, ketika perutnya lapar dan ingin makan, beliau memilih untuk memakan belalang. Sementara air minumnya diambil dari sungai terdekat. Saat itu, Nabi Yahya mulai menyadari jika makhluk ciptaan Allah yang paling banyak menerima nikmat adalah manusia. Satu kisah Nabi Yahya yang paling dikenal adalah pertemuannya dengan iblis. Di antara para nabi, Yahya adalah sosok yang disebut paling nyaman untuk diajak bicara. Ketika iblis menemui Nabi Yahya, beliau tidak langsung membentaknya dan meminta untuk menunjukkan wujud aslinya. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh iblis. Kala itu, iblis mengatakan jika permintaan Nabi Yahya adalah hal yang sangat berat untuknya. Hingga akhirnya, ketika kesepakatan antara Nabi Yahya dan iblis untuk melakukan pertemuan pada keesokan harinya. Saat waktu yang dijanjikan tiba, iblis muncul di hadapan Nabi Yahya dengan wujud aslinya yang jelek dan menakutkan. Selain cerdas, Nabi Yahya dikenal sebagai sosok yang berani dalam mengambil keputusan. Ia tidak takut dengan segala hal, termasuk hinaan dan ancaman dari penguasa dalam menjalankan dakwahnya untuk menegakkan kebenaran. Nabi Yahya juga selalu mengingatkan orang untuk dapat bertobat. Nantinya, orang-orang yang bertobat akan diminta untuk mandi besar di sungai Yordan. Sosok Nabi Yahya yang tegas ternyata menjadi ancaman untuk Raja Herodes Antipas. Ia adalah pengganti Raja Herodes Agung yang menguasai Galilea dan Perea. Dalam kisah Nabi Yahya dijelaskan, beliau mengecam pernikahan yang dilakukan oleh Herodes Antipas dengan Herodias. Karena Herodias adalah mantan istri dari kakak Herodes Antipas, yaitu Herodes Filipus I. Menurut Nabi Yahya, pernikahan yang diinginkan oleh Raja Herodes bertentangan dengan kitab Taurat. Hal itu pun membuat Raja Herodes murka dan menyimpan dendam pada Nabi Yahya. Raja Herodes yang dendam akhirnya memanfaatkan Salome putrinya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Yahya. Akhirnya, pada saat Raja Herodes Antipas menggelar pesta yang dihadiri oleh tamu-tamu penting, Salome menyajikan tarian yang membuat raja tersihir. Saat berada di bawah pengaruh sihir Salome,
Raja berjanji akan mengabulkan permintaan Salome. Salome pun meminta Raja Herodes Antipas untuk memberikan kepala Nabi Yahya. Karena tidak ingin mengingkari janjinya, Raja Herodes memerintah prajurit dan pengikutnya untuk mencari Yahya dan memenggal kepalanya. Tak hanya memenggalnya, kepala Nabi Yahya juga disuguhkan di atas nampan, kemudian diberikan kepada Salome. Kematian Nabi Yahya meninggalkan duka tersendiri terhadap umatnya. Mereka semua merasa kehilangan sosok kekasih Allah yang begitu arif, lembut, dan bijaksana. Hingga saat ini, makam Nabi Yahya masih ada di Masjid Agung Damaskus. Masya Allah, itulah kisah Nabi Yahya yang bisa menjadi teladan dalam hidup. Semoga memberikan hikmah ya sobat-sobatku. Amin.